Bab ke-18. Apa ini? Tanya Bram saat ada noda merah di celana bahannya yang berwarna abu-abu. Tepat di tempat Selina tadi duduk. Aduh, mati aku. Kenapa bisa tembus sih? Selina sontak saja ketakutan. Tentu saja Bram pasti akan marah padanya. Maaf mas, aku lagi datang bulan. Masih, maksa aku duduk di situ tadi. Selina mencoba untuk membela diri. Dia bergegas masuk ke dalam kamar untuk membersihkan diri. Hari ini memang dia baru pertama kali dapat haid, jadi lagi deras-derasnya. Bram hanya bisa menggeram dalam hati. Bisa-bisanya dia mendapatkan kesialan seperti ini. Mau marah tapi ini juga salahnya sendiri sih. Kenapa tadi memaksa wanita itu duduk di pahanya? Mimpi apa aku semalam hingga mendapatkan kesialan seperti ini? Sementara di kamar mandi, Selina bergegas membersihkan diri, dan dia juga berganti baju. Setelah selesai dengan aktivitasnya, dia segera keluar dari kamar mandi. Takut-takut mendekati Bram yang masih terlihat kesal wajahnya. Pria itu bahkan menatapnya tajam. Maaf mas, aku memang lagi datang bulan. Selina menatap wajah Bram. Lalu gimana mas? Biar aku cuci ya celananya. Lalu aku harus telanjang begitu maksud kamu? Sergah Bram. Dia sungguh senang menikmati wajah panik Selina. Dan dia berniat untuk mengerjai wanita itu. Lalu gimana? Aku nggak punya celana yang besar. Apa aku beli dulu di bawah ya mas? Di depan apartemen ini ada toko pakaian sepertinya. Selina bergegas mengambil tas selempang. Dia ingin mengambil dompet yang berisikan kartu hitam dari Bram. Gak perlu, cegah Bram. Lalu mas mau pulang dengan celana kotor begini? Selina menatap heran. Aku sudah pesan online. Kamu ini kapan pintarnya? Sekarang sudah banyak aplikasi online. Kenapa harus susah dan repot? Ejek Bram. Dia menatap sinis Selina. Wanita cantik itu menghela napas panjang. Dia berusaha untuk meredam emosinya. Tidak 1-2 kali Bram mengatai dia bodoh, dan itu cukup membuat dia kesal. Aku memang bodoh. Jika sata aku sedikit pintar, pasti aku akan meninggalkan pria tua seperti kamu. Sergah Selina, setelah itu dia masuk kamar dan membanting pintu dengan marah. Brak! Bram terlonjak kaget. Dia sampai mengusap dadanya yang berdegup kencang. Apa-apa ini? Kenapa dia jadi marah? Bukannya dia biasa berkata seperti itu? Apa karena dia sedang datang bulan, jadinya mudah marah? Tak lama pesanan online-nya datang, dan Bram segera saja mengganti celanaku dengan yang baru. Setelah selesai, Bram mendekati pintu kamar. Dan dia mengetuknya sembari memanggil nama Selina. Sel, sayang. Ayo buka pintunya, jangan ngambek begitu. Teriak Bram. Mau tak mau dia harus mengalah, menepiskan ego, karena dia takut kehilangan Selina. Hening, tak ada sahutan sama sekali. Entah apa yang dilakukan oleh wanita itu di dalam kamar. Apa dia sedang menangis, atau malah tertidur? Selina, ayo buka. Atau aku dobrak pintunya. Kesabaran Bram yang hanya setipis tisu, sontak mulai hilang. Dia meninggikan suaranya, berharap agar Selina takut dan mau membukakan pintu untuk dirinya. Dobrak saja, aku nggak pedul. Memang aku bisa apa? Memang aku punya hak apa? Aku hanya wanita bodoh dan miskin yang bisa kamu injak dan kamu hina sepuas hatimu. Selina muncul dari balik pintu dan memaki Bram. Setelah puas mengutarakan isi hatinya, Selina kembali menutup pintu dan dia membanting tubuhnya di ranjang. Bram menghela napas panjang, lalu dia memilih untuk meninggalkan tempat itu. Lebih baik mengalah, besok juga kemarahannya akan hilang sendiri. Wanita memang seperti itu, sedetik marah, sedetik kemudian busa menangis dan tertawa. Ya sudah, aku pulang. Jangan lupa makan malam ya. Aku mencintaimu. Ucap Bram sebelum dia meninggalkan tempat itu. Kemudian pria itu bergegas keluar dari apartemen.
karena hari juga beranjak malam. Selina mencoba mengintip apakah Bram benar sudah pergi dari tempat itu. Ternyata memang sudah sepi, dan Bram benar-benar pergi meninggalkan dirinya. Dasar laki-laki tidak peka, seharusnya dia membujuk sampai aku luluh, bukan malah meninggalkan aku begini. Dasar egois. Sontak wanita itu kembali membanting tubuhnya di atas ranjang. Dosa apa di masa lalu, lepas dari pria tukang membagi cinta, sekarang dalam cengkeraman pria tampermanto, yang sedikit-sedikit tarik urat. Dari mana, Pak? Kok baru pulang? Pertanyaan Arya menyambutnya yang baru saja sampai di rumah mewahnya. Putranya itu tengah duduk santai di ruang keluarga. Ada urusan? Kamu sendiri tumben sudah ada di rumah. Biasanya nggak akan pulang kalau belum tengah malam. Sindir Bram. Pria itu berpikir, mungkin Arya tengah kalut memikirkannya masalah dengan Sandy. Iya Pak. Lagi nggak pengen keluar. Sahut Arya salah tingkah. Pria itu mengusap tengkuknya dengan canggung. Apa kamu sedang ada masalah? Selidik Bram. Dia menunggu Arya mau mengaku. Nggak ada, Pak. Elak Arya. Pria itu tak berani menatap wajah sang papa. Jangan bohong, kata Bram. Pria paruh baya itu kemudian naik tangga, ingin segera ke kamarnya. Pak, nggak makan malam dulu? Dan, apa Papa pernah ke apartemen? Bram membeku. Tapi bukan Bram jika tidak bisa bersikap santai dan tenang. Dia tahu jika Arya tengah mencoba mengorek keterangan tentang Selina. Kamu pikir aku orang pengangguran, hingga masih punya waktu ke apartemen? Bukan begitu, Pak. Tadi aku ketemu Selina di apartemen yang sama dengan unit Papa. Hanya saja aku nggak tahu dia ada di lantai berapa. Siapa tahu Papa pernah bertemu dengan Selina. Lalu masalahnya apa jika aku ketemu Selina? Apa itu mengganggu kamu? Bukankah saat ini kamu sedang dekat dengan Sandy? Tembak Bram langsung. Arya tak berkutik. Dia sontak tak bisa bicara begitu disebutkan nama Sandy. Apa jangan-jangan wanita itu sudah mengadu sama Papa? Batin Arya. Hanya iseng-iseng saja, Pak. Tidak mungkin aku serius dengan wanita seperti dia. Tenang sekali Arya berkata. Maksud kamu apa? Selina yang baik dan penurut saja kamu bohongi. Kau cari yang seperti apa? Belum tahu, Pak. Papa tunggu sampai makan malam selesai. Jika kamu tetap tidak mau mengaku, jangan salahkan Papa jika bertindak. Ancam Bram, tak main-main. Membuat Arya bergidik sendiri. Setelah Bram naik, Arya segera menelpon Sandy. Dia sudah tak sabar ingin bertanya pada wanita itu. Halo? Arya langsung saja berteriak begitu panggilan diangkat oleh Sandy. Ada apa, Mas? Kamu nggak kesini? Tanya Sandy dengan lembut di seberang panggilan. Apa yang sudah kamu katakan pada Papa? Kamu mengadu. Hardik Arya. Dia berdiri dan berjalan mondar-mandir. Aku hanya mencari perlindungan, Mas. Aku terpaksa. Kamu nggak mau mengakui anak yang sedang aku kandung, balas Sandy. Dia tak mau disalahkan atas kemarahan Arya. Dasar wanita murahan. Beraninya kamu menantang aku. Awas saja. Aku tidak akan memaafkan kamu. Arya berteriak keras. Terserah. Jika terjadi apa-apa dengan aku, pasti kamu yang akan dituntut, Mas. Kamu akan masuk penjara jika menyakiti aku. Cat, cat, cat. Panggilan ditutup sepihak oleh Sandy, dan Arya hanya bisa menggeram dengan kesal. Pantas saja sang papa seperti mengendus kebohongannya, rupanya wanita itu sudah mengadu. Awas kamu, Sandy. Akan aku pastikan hidupmu menderita seumur hidup. Apa ada yang ingin kamu sampaikan? Tanya Bram setelah selesai makan malam. Arya menyusul sang papa yang masuk ke ruang kerjanya. Iya, Pak. Katakan. Sandy hamil, Pak, dan dia mengaku jika itu adalah anakku. Arya duduk di depan sang papa. Apa kamu meragukannya? Sinis Bram. Dasar laki-laki, mau enaknya saja. Waktu kejadian seperti ini,
bingung mencari alasan dan pembenaran. Bisa saja dia bohong, Pak. Pasti dia sudah tidur dengan banyak pria. Sedangkan aku menikah dengan Selina saja belum punya anak. Diam! Bentak Bram saat mendengar nama Selina disebut. Dia kembali kesal dan marah. Apalagi jika mengingat, tentu saja Arya sudah mengecap manisnya cinta Selina. In kenyataan, Pak. Kenapa Papa marah? Tanya Arya heran. Jangan pernah melibatkan orang lain di dalam masalah kamu. Bram tampak marah. Kemarahan yang sudah ditahan sejak tadi di apartemen kini dia keluarkan. Arya diam. Dia tak membantah, karena takut semakin memancing emosi Bram. Arya tahu Bram tak pernah mau dikalahkan dalam hal apapun. Karena itu lebih baik dia mengalah dan diam. Berapa kali kamu meniduri Sandy? Beberapa kali, Pak. Arya menundukkan kepalanya. Jawab yang benar. Berapa kali kamu tidur dengan Sandy? Setiap hari, Pak, jika dia tidak sedang berhalangan. Arya mengaku. Apa kamu pakai pengaman? Atau Sandy? Cecar Bram, layaknya seorang penyidik yang profesional. Enggak, Pak. Lalu kenapa kamu tidak mau mengakui anak yang dikandung Sandy? Bukankah tiap malam kamu ada di apartemennya? Jangan jadi laki-laki pengecut. Arya kembali diam. Dia pasrah saja dengan keputusan yang diambil nantinya oleh Bram. Yang penting posisinya di rumah Bram aman. Toh nanti bisa bercerai lagi jika sudah bosan. Nikahi Sandy secepatnya, sebelum berita ini didengar masyarakat umum. Mau ditaruh di mana muka Papa? Dan pastinya semua rekan bisnis Papa akan berbalik arah menggunjing bahkan memutuskan hubungan kerjasama. Tapi, aku nggak cinta Pak sama Sandy. Tolak Arya. Tidak cinta kenapa bisa menghamili dia? Apa saat berhubungan intim kamu memakai topeng atau menutup mata? Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Putus Bram. Pa. Arya seperti keberatan. Dia membayangkan bagaimana suramnya hari-hari bersama Sandy. Arg. Arya hanya bisa memaki dalam hati. Menikah atau kamu keluar dari rumah ini, tak akan ada lagi fasilitas apapun buat kamu. Bram mengeluarkan kalimat sakti, dan tentu saja Arya akan takut mendengarnya. Bisa apa dia tanpa dirinya? Iya, Pak. Arya melemas. Tak bisa lagi menolaknya. Dia pasrah saja dengan keputusan sang papa. Segera kamu urus surat-surat yang diperlukan. Setelah menikah, kamu bawa Sandy ke apartemen Papa yang ada di pusat kota. Papa hadiahkan itu buat kamu. Iya, Pak. Selina duduk dengan gelisah di apartemen. Sudah hampir 1 minggu Bram tak ada kabar. Tidak menelepon atau berkirim pesan. Sejak tragedi berdarah pada sore hari itu. Apa dia marah padaku? Lalu apa yang harus aku lakukan? Tak seharusnya aku masih ada di sini, sedang dia sudah tak mengingatku. Wanita itu segera saja berkemas, dia mengeluarkan kopernya dan memasukkan beberapa potong baju ke dalamnya. Tak banyak yang dia bawa, hanya beberapa saja yang memang dia beli sebelum dekat dengan Bram. Setelah selesai, Selina memandang ke sekeliling kamar, berat rasanya harus meninggalkan tempat ini. Dia sudah sangat nyaman dan tenang. Selamat tinggal, Mas. Maafkan aku yang sudah membuat kamu marah. Dan terima kasih atas semua yang sudah kamu berikan selama ini kepadaku. Semoga kamu bahagia selalu. Selina segera keluar dari apartemen, tujuannya adalah ke kontrakan Rina temannya. Semoga saja dia tidak marah dan masih mau menampungnya. Apalagi setelah dia sempat mengecewakan Rina waktu itu. Akhirnya Arya dan Sandy resmi menikah. Karena keduanya sudah sama-sama berstatus duda dan janda, maka tak ada resepsi atau apapun. Karena Sandy yang tengah mengandung, mereka hanya melakukan ijab kabul saja. Yang penting bayi yang ada di dalam kandungan Sandy akan ada punya ayah. Sore itu juga Arya langsung memboyong Sandy ke apartemen yang dihadiahkan oleh Bram padanya. Apartemen yang sama dengan ditempati oleh Selina, hanya saja beda unit tentu saja. Bram menghela napas panjang dan lega.
Karena sibuk mengurus keperluan Arya, dia jadi mengabaikan Selina. Sudah 1 minggu tak melihat wajah cantik wanita itu. Bram memang sengaja tidak menghubungi Selina, karena dia berharap jika Selina yang akan menghubunginya. Ternyata dia sangat tinggi berekspektasi. Nyatanya selama 1 minggu 1 pesan pun tak dikirim oleh Selina. Bram segera berganti baju, memakai celana jeans dan kaos polos lengan panjang. Penampilannya bak pria 30 tahunan saja, bahkan aura ketampanannya tidak surut sedikit pun. Rasanya sudah tidak sabar lagi ingin segera bertemu dengan sang pujaan hati. Rasa rindu begitu membuncah di dalam dada. Selesai bersiap, Bram segera meluncur menuju apartemen tempat Selina tinggal. Selamat datang di kehidupan barumu, Shandy. Aku pastikan kamu akan menyesal sudah menikah denganku. Monolog Arya dalam hati. Keduanya baru saja sampai di apartemen. Bagus ya mas apartemen ini. Shandy tampak mengagumi bangunan ini. Sungguh jauh berbeda dengan unit yang dia sewa selama ini. Tentu saja, apartemen Sultan jangan disamakan dengan apartemen karyawan. Kamu pasti bahagia kan? Akhirnya bisa menjadi menantu Bramantio? Sinis Arya. Dia sudah bisa menebak, tujuan Shandy menikah dengan dirinya adalah karena ingin menumpang hidup mewah. Apa maksudnya, Mas? Tentu saja aku bahagia. Anakku akan mendapatkan sosok ayahnya. Shandy duduk di sofa ruang tamu. Jangan pernah berharap lebih dari pernikahan ini. Kita hanya menikah karena anak itu. Kamu hanya butuh status saja, bukan? Jadi, jangan pernah kamu campuri urusanku. Setelah berkata seperti itu, Arya bergegas masuk ke dalam kamar. Meninggalkan Shandy yang termangu sendiri. Dia mengusap perutnya, mencoba bersabar. Mungkin suatu saat Arya akan berubah dan menerima mereka dengan penuh cinta. Sayang, aku datang. Teriak Bram, begitu dia masuk ke dalam apartemen. Suasana sunyi dan sepi, seperti tak ada kehidupan. Bram merasakan hatinya tidak enak, dan dia segera masuk ke dalam kamar. Selina, sayang! Tetap tak ada sahutan, bahkan ranjang juga tampak rapi. Bram menemukan benda pipi berbentuk persegi panjang di atas meja rias. Bram mendekati dan ternyata black card yang dia berikan kepada Selina. Kenapa kartu ini ada di meja? Apa dia?